Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati segenap pengurus takmir dari Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta serta semua yang hadir, Bapak Ibu ya, yang hadir di alhamdulillah di kajian Sirah Nabawiyah ini. Semoga Allah senantiasa hadirkan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan, dilancarkan dalam seluruh aktivitas kita, termasuk dalam pekerjaan kita, dan juga senantiasa Allah hadirkan keluarga kita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana pula yang dicontohkan oleh beliau, uswatun hasanah, suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, yang pula kita pelajari kisah demi kisahnya, termasuk hari ini. Insyaallah hari ini kita akan masuk di bagian tentang jelang turunnya wahyu yang pertama. Artinya ini sudah mulai masuk di bagian periode kedua. Kalau kemarin periode pertama adalah ketika mulai Rasulullah itu sebelum lahir hingga beliau mendapatkan wahyu. Nah, besok mulai periode ya selanjutnya ini periode yang kedua adalah tentang mulai turunnya wahyu hingga Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Bismillah, kita ya sebelum kita mulai, kita mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah inayahnya sehingga kita masih dipilih dan terpilih untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah hadir di majelis ilmu. Karena Masya Allah banyak sekali fadilah ketika kita hadir di majelis ilmu. Meskipun sebagaimana pertemuan kita sebelumnya kita bahas, kita hanya sekedar duduk saja, entah nanti faham atau tidak faham, insya Allah dengan kita niatkan lurus untuk hadir di majelis ilmu, kita pun akan dapatkan keberkahannya, mendapatkan ridhonya. Ketika Allah sudah ridhoi, Allah sudah berkahi, insya Allah kita pun senantiasa mendapatkan pertolongannya. Amin, Allahumma amin. Maka mari bersama-sama kita awali dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang alhamdulillah kita senantiasa pelajari kisah-kisahnya. Semoga kita pun termasuk bagian dari hamba-hamba kekasih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad yang nantinya kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Kita awali bersama-sama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin, Allahumma amin. Kita ya doakan pula kepada musannif ya Syekh Umar Abdul Jabbar, semoga dengan kita teriring doa kepada beliau, kita pun juga mendapatkan keberkahan ilmu yang senantiasa kita pelajari. Ala kulli niyatin shalihatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hayatuhu qabla risalati. Bab ini menjelaskan tentang ya, hayatuhu, kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam qabla risalati, sebelum menjadi rasul. Hinama qarabal arba'ina min umrihi. Hinama qarabal arba'ina, jadi ketika mendekati 40 tahun min umrihi, dari usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabal ibti'ada,
Beliau ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka sekali menyepi, suka menyendiri. Beliau melakukan khalwat. Khalwat itu ya menyendiri atau uzlah, mengasingkan diri. Anin nasi, dari umumnya manusia. Wal ibadati, ya, dan beribadah. Jadi beliau mengasingkan diri itu sejatinya untuk senantiasa beribadah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ikhtara, dan benar-benar beliau memilih ibadatihi, untuk beribadah ghara Hirain, di dalam gua Hira. Wa huwa, ya, maksudnya gua Hira itu yaitu jabalun, ya, yang terdapat di sebuah gunung. Ini sebenarnya di gunung Jabal Nur tepatnya. Ala tariqi Makkah, di ya, jalan arah ya Mekah. Nah, sejatinya kalau diteliti lebih dalam lagi, jarak antara Mekah ya ke Gua Hira ini kurang lebihnya 2 mil. Kalau dikuruskan ke kilometer itu kurang lebih 2,319 kilometer. Jadi jaraknya ya dari Mekah menuju Gua Hira ini adalah kurang lebihnya 3,219 km. Kalau 2 mil itu 3,219 km. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu, dan beliau ya sallallahu alaihi wasallam membawa bekal ke gua tersebut. Jadi Rasulullah itu ketika beliau beruzlah, berkhalwat, menyendiri beribadah di dalam Gua Hira itu, beliau membawa bekal. Idza faragha, dan apabila bekalnya habis, raja'a, beliau pun juga pulang ke rumahnya. Beliau pulang ila zaujatihi, ke istri beliau, as-sayyidati Khadijah, yaitu yang bernama Sayyidah Khadijah. Fayakhudhu ghairuhu, untuk apa? Untuk mengambil bekal lainnya. Jadi kalau sudah habis, beliau pulang ke rumah, ke keluarganya, kemudian beliau membawa bekal lagi, baru berangkat lagi. Dan itu dilakukan berapa ya lamanya? Banyak sekali riwayat ya yang berbeda-beda. Tapi dalam kitab ini dibahas kurang lebihnya beliau di angka 3 tahun. Jadi proses bolak-balik beliau menyendiri, proses sebelum masa beliau mendapatkan wahyu itu di Gua Hira itu nggak hanya 1 hari, 2 hari atau berminggu-minggu, tidak, tapi berbulan-bulan. Masya Allah. Wa kana yata'abbadu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah ala dini jaddihi, dengan ibadahnya agama kakek beliau. Maksudnya kakek beliau itu bukan kakek secara biologis, yakni ya Abdul Muthalib, bukan, tapi maksud di sini adalah kakek beliau Ibrahim, yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau ini kan keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Maka yang disebut dengan kakeknya beliau itu maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya ketika beliau di dalam Gua Hira itu juga senantiasa berzikir, mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim itu terkenal dengan apa? Panglima penegak ya bendera tauhid, ya Masya Allah. Min asyarati ayyamin, dari mulai 10 hari ila syahrin, sampai sebulan lamanya. Jadi terus itu berangsur-angsur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam beribadah itu ya dimulai bertahap, dan ternyata Masya Allah panjang sekali prosesnya. Ad-daurus tsani, ini udah mulai masuk ke periode kedua. Min hayati Rasuli Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kehidupan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Lamma balaghal arba'ina, ya, ketika beliau ya 40 tahun min umrihi, dari umurnya, ba'atsahullahu, diutuslah beliau sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, basyiran wa nadhiran. Jadi tugasnya beliau diutus oleh Allah itu sebagai apa? Basyiran wa nadhiran. Basyiran itu penyampai kabar gembira, wa nadhiran itu dan pemberi peringatan. Jadi tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi itu ada 2. Apa itu? Basyiran wa nadhiran. Di dalam pelaksanaannya beliau ya wada'iyan ilal haqqi, wada'iyan, da'i ini mengajak atau menyeru, wada'iyan ilal haqqi, dan mengajak kepada kebenaran, biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wasirajam muniran,
dengan terang benderang. Yang terang benderang di sini maksudnya adalah menerangi setiap qalbun, menerangi setiap ya qalbun umat-umatnya. Masya Allah. Wa qad budi al-wahyu, dan benar-benar mulai turunnya wahyu itu birru'yas shadiqati, diawali dengan beliau mimpi yang benar dan nyata. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril, sebelumnya ya, beliau sudah mengalami fase di mana beliau itu seringkali diberikan tanda-tanda melalui mimpi secara nyata. Fakana la yara syai'an, maka tidak seorang pun Nabi SAW ya, bermimpi fi naumihi, di dalam tidurnya, illa tahaqqaqa fi yaqdhatihi, kecuali benar dalam kondisi terjaga. Jadi seorang nabi itu kalau mimpinya itu ya, itu sejatinya nyata, beda dengan kita hamba biasa. Jadi sejatinya ketika Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu itu kok dimulai dengan dihadirkannya mimpi-mimpi yang sebagai tanda-tanda sebelum kenabian, itu sejatinya adalah benar-benar nyata. Thumma nazala alaihi ruhul amin, kemudian turunlah ruhul amin. Siapa itu ruhul amin? Ya, ruhul amin ini adalah Jibrilu atau malaikat Jibril. Kalau sejatinya kalau di agama sebelah itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah ya, malaikat Jibril. Wa huwa yata'abbadu, ketika beliau sedang beribadah fi ghairi Hira'in, di Gua Hira. Jadi ketika Rasulullah itu sebelumnya seringkali diberikan mimpi. Mimpinya berupa apa? Beliau tidak mimpi kecuali dihadirkan cahaya fajar subuh, ya, cahaya yang sangat terang sekali. Itu berulang-ulang, terus kemudian beliau mulailah mengasingkan diri. Beliau seringkali ke Gua Hira untuk mendekatkan kepada Allah. Beliau beribadah, untuk berzikir, beruzlah, berkholwat. Tiba-tiba muncullah nanti turunnya malaikat Jibril alaihissalam, ya, ruhul amin, ketika Rasulullah sedang beribadah kepada Allah di Gua Hira. Wa 'allamahu, dan Jibril mengajarkan kaifa yahdin nas, bagaimana seharusnya beliau sallallahu alaihi wasallam memimpin manusia, as-siratal mustaqima, ke jalan yang lurus, wa yurshiduhum, dan menunjukkan manusia ila tiba'id dini, kepada agama yang diikuti, al-qawimi, yang becek atau yang benar. Nah, dari bab ini ya, ini juga di dalam penjelasannya, syarahnya itu juga disebutkan dari tafsirnya Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah terkait dengan detilnya kisah ini. Ketika Rasulullah SAW berangkat ke Gua Hira, Rasulullah itu berbekal roti. Roti ini terbuat dari gandum, dan roti ini ya Masya Allah, ketika ya dibawa cukup mengenyangkan, tapi ketika habis maka Rasulullah setelah selesai ibadah ya di sepertiga malamnya, pagi harinya barulah beliau menjumpai istri beliau pulang ke rumah untuk membawa bekal lagi. Jadi bekalnya adalah roti terbuat dari gandum dan air. Rasulullah kerap sekali pergi mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, yang jaraknya 2 mil dari Makkah. Akan tetapi ketika beliau sudah melakukan itu ya berhari-hari bahkan berbulan-bulan gitu ya, ketika bulan Ramadan tahun ketiga dari masa beliau itu berkholwat, artinya kurang lebihnya beliau 3 tahun. Di bulan Ramadan ketika beliau usianya 40 tahun. Nah, usia 40 tahun ini mungkin ada sebagian yang melakukan perdebatan, ya, perbedaan pendapat, tapi sejatinya 40 tahun ini secara hitungan hijriyah, bukan hitungan Masehi. Kalau dihitung secara Masehi, saat turunnya wahyu pertama itu usia beliau 39 tahun sekian bulan, mendekati 40 tahun. Tapi sejatinya tidak ada perbedaan ketika dihitung secara hijriyah. Secara hijriyahnya Rasulullah itu sudah 40 tahun. Jadi ketika beliau itu genap 40 tahun, beliau mendapatkan ya Masya Allah nubuwah, turunnya malaikat Jibril kepada beliau membawa ayat-ayat Al-Quran. Itu tepatnya menurut Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, itu tepatnya yang disebut dengan namanya Nuzulul Quran. Itu tanggal berapa? 17 Ramadan. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Kemudian kita nukilkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata,
Awal permulaan wahyu ya, yang datang kepada Rasulullah ialah berupa mimpi yang hakiki, mimpi yang sungguh-sungguh di dalam beliau tidur. Beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya, melainkan ada sesuatu yang datang menyerupai fajar subuh. Nah, ini sejatinya jelang ketika beliau sebelum berkholwat atau beliau menuju Gua Hira. Kemudian setelah itu, beliau suka sekali mengasingkan diri, beliau menyendiri di Gua Hira dan beribadah di sana. Pada malam harinya beliau khusyuk beribadah, dan pada pagi harinya beliau pulang mengambil bekal seperti biasanya. Sampai tibalah kebenaran tatkala beliau sedang berada di Gua Hira, ya, malaikat mendatangi beliau seraya berkata, "Iqra," bacalah. Dan di saat beliau ya mendapatkan perintah Iqra, bacalah, beliau langsung spontan menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Ketika dijawab begitu, maka kemudian malaikat Jibril langsung memegangi Rasulullah, memeluk Rasulullah, merangkul Rasulullah hingga Rasulullah sampai merasa sesak gitu. Kemudian malaikat Jibril melepaskan ya pegangannya seraya berkata lagi, "Iqra." Lalu Rasulullah pun menjawab kembali, "Aku tidak bisa membaca." Lalu diulang lagi oleh malaikat Jibril, dipegang lagi, dirangkul lagi, dipeluk lagi sampai ketiga kalinya, hingga ya Rasulullah merasakan sesak, kemudian dilepaskan kembali, kemudian malaikat Jibril alaihissalam ya membaca kembali, "Iqra," bacalah, kemudian barulah dilanjutkan sampai dengan ini Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang telah menciptakan manusia dari 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu lah yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Masyaallah. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Masyaallah. Maka turunlah ya ayat yang pertama ini, surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Setelah turun ini, kemudian Rasulullah ya beberapa kali ya berusaha untuk mengulang itu sembari dadanya itu bergetar. Beliau saking ya dahsyatnya merasakan, mendapatkan firman Allah yang pertama ini. Kemudian beliau langsung pulang menuju istri beliau, yakni Sayyidah Khadijah. Seraya ya beliau berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Jadi Rasulullah tuh merasa gigilnya itu luar biasa. Sampai akhirnya oleh Sayyidah Khadijah beliau diselimuti sampai beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. Jadi gigilnya itu seperti orang sampai kedinginan yang dingin karena demam itu. Jadi gigilnya luar biasa. Kemudian Rasulullah berkata, "Apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi padaku? Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri." Kemudian Masya Allah dengan tenangnya Sayyidah Khadijah. Kenapa Sayyidah Khadijah ini kok bisa tenang gitu ya? Karena sejatinya Sayyidah Khadijah ini sudah tahu ya bahwa ini nanti akan menjadi Rasul, ini nanti akan menjadi utusan Allah. Tinggal ditunggu saja kapan turunnya wahyu itu. Karena Sayyidah Khadijah sudah pernah dapatkan informasi dari siapa kemarin, masih ingat? Dari Maisarah, dan juga adanya tanda-tanda kenabian dari ya pendeta dari ya Bahira ya dan lain-lain. Maka sejatinya Sayyidah Khadijah tenang. Kenapa? Karena beliau sudah tahu sejatinya. Nah inilah momentumnya gitu ya bagi Sayyidah Khadijah. Maka beliau pun menenangkan Rasulullah. Tidak, demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu ya Rasul, karena engkau suka menyambung silaturahmi. Engkau membawakan beban orang lain, maksudnya adalah membantu atau menolong orang yang membutuhkan, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Masya Allah. Nah, ketika Rasulullah sudah mulai tenang, selang beberapa hari, kemudian diajaklah Rasulullah SAW ini oleh Sayyidah Khadijah menjumpai salah satu misanannya Khadijah. Kalau kita nyebutnya apa? Sepupu, saudara sepupunya Sayyidah Khadijah yang bernama Warroqah
bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini meskipun sepupunya Sayyidah Khadijah, usianya sudah lanjut, beliau sudah nggak bisa melihat. Beliau ini seorang yang beragama Nasrani, tapi mahir dan ahli dalam bahasa Ibrani. Ketika beliau masih muda, beliau sudah menulis kitab ya Injil itu, kitabnya Nasrani itu dengan berbagai bahasa, salah satunya adalah bahasa Ibrani. Jadi beliau itu juga memahami tentang ajaran-ajaran dari kaum Yahudi. Selain juga beliau ya beragama Nasrani. Nah, ketika Khadijah itu bertemu dengan ya pendeta Waraqah ini, masih saudaranya ini, beliau mengatakan, "Wahai saudaraku, ya dengarkanlah kisah dari saudaraku ini." Maksudnya Sayyidah Khadijah itu adalah, "Wahai saudaraku, dengarkanlah kisah dari Rasulullah." Maksudnya seperti itu. Kemudian Waraqah ini bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang pernah kau lihat, wahai saudaraku?" Kemudian Rasulullah menceritakan semuanya kejadian itu. Kejadian ketika mulai beliau bermimpi ketemu cahaya ya fajar subuh tadi. Kemudian beliau mulai suka untuk di Gua Hira beribadah. Kemudian turunnya, Masya Allah, firman Allah yang pertama, Iqra bismi rabbik tadi. Kemudian ya Waraqah ini langsung berkata, ini adalah namus. Ini adalah namus yang diturunkan Allah yang juga ya menyampaikan kepada Musa alaihissalam. Jadi beliau itu ya menguasai kitab Injil di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu kan masih tentang banyak ajaran-ajaran dari Nabi Musa. Jadi kalau sekarang itu kan Bani Israel itu ya kaum negara Israel itu kaum Yahudi di sana kan kitabnya masih kitabnya ya Nabi Musa, kitabnya masih Taurat yang digunakan, tapi sudah mulai banyak perubahan. Tapi bahasanya bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Jadi beliau memahami betul. Ini sejatinya yang menjumpaimu itu namanya namus. Namus itu yang juga pernah berjumpa kepada Musa alaihissalam. Jadi maksudnya namus itu adalah malaikat Jibril. Ya, maksudnya namus versinya Waraqah ini. Andaikan saja aku masih muda, ya, maka ya aku akan membantumu. Andaikan saja aku masih hidup, tatkala nanti kaummu mengusirmu, ya, maka aku pasti akan berjuang membantumu. Kemudian ketika mendengar kata diusir itu, Rasulullah bertanya, benarkah mereka akan mengusirku? Tanyanya Rasulullah SAW. Maka Namus pun menjawab, benar. Tak seorang pun pernah membawa risalah seperti yang kau bawa, melainkan akan dimusuhi oleh kaumnya. Jadi andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu akan membantumu secara bersungguh-sungguh. Karena beliau merasa usianya itu sudah sangat lanjut, sampai-sampai beliau gak bisa melihat. Nah ternyata apa yang disampaikan oleh Waraqah ini selaras pula dengan firman Allah Quran surah Ibrahim ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami atau kalian kembali kepada agama kami. Artinya nggak ada pilihan. Ya, apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir kepada rasul-rasulnya di setiap zamannya adalah apa? Sungguh-sungguh akan mengusir dari negerinya, atau ya kalau nggak mau diusir harus kembali kepada ajaran agama mereka. Maka inilah yang terjadi. Seperti kisahnya Nabi Isa itu juga diusir. Seperti nabi-nabi terdahulu, seperti para utusan Allah terdahulu. Maka Rasulullah pun juga pasti akan dibegotukan. Ini versinya Waraqah ya. Maka setelah kejadian itu ya Masya Allah, dikisahkan tadi masih versi kisahnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Setelah selesai itu kan pulang. Kemudian Rasulullah itu menunggu firman lagi. Kok nggak datang-datang firman lagi? Jadi ada yang meriwayatkan ini adalah bagian dari fase di mana terputusnya wahyu untuk sementara waktu. Ada yang menyebutnya 11 hari, ada yang menyebutnya 40 hari, ada yang menyebutnya berbulan-bulan. Maka di saat fase itu, ya entah benar-benar beberapa hari atau berbulan-bulan atau 40 hari, karena versinya berbeda-beda. Tapi di masa itu Rasulullah itu ya merasakan bahwa butuh ketenangan lagi, butuh keyakinan lagi. Maka sampai-sampai Rasulullah itu ya, di dalam kisahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah bersabda, aku pun pergi dan hendak melakukan itu. Itu maksudnya adalah beliau berada di atas bukit, beliau mau lompat di atas bukit. Tapi sebelum beliau itu mau
lompat dari atas ya bukit tadi, tiba-tiba terdengar suara yang datangnya dari langit, ya, yakni dari malaikat Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril. Jadi besoknya mau begitu lagi, muncullah lagi ya malaikat Jibril menenangkan, wahai Muhammad, engkau itu Rasul Allah dan aku adalah Jibril. Ya, Masya Allah. Maka Rasulullah berdiam diri sambil memandangi Jibril. Tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak berani maju, tidak berani mundur. Rasulullah memalingkan wajah dari arah yang ditempati Jibril, dari ufuk langit. Ketemu lagi wajahnya, ya malaikat Jibril lagi. Jadi di sana terus Jibril itu kok selalu ada, terus menyertainya. Kemudian ketika ya Masya Allah Jibril pergi, Rasul pun pulang. Begitu pula keesokan harinya. Sampai-sampai pada suatu hari Rasulullah melihat lagi malaikat Jibril itu ya bergantungan dari langit. Kemudian Rasul pergi lagi, balik ulang lagi, ketakutan. Kemudian turunlah wahyu yang kedua yang disebut dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Inilah awal permulaan Rasulullah mulai beliau berdakwah secara diam-diam. Quran surah Al-Mudaththir. Kenapa disebut Al-Mudaththir? Karena Al-Mudaththir itu maknanya ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Jadi ketika Rasulullah ini merasakan ya deg-degan gitu ketika malaikat Jibril ini ya menampakkan tadi wujudnya, beliau lari pulang, beliau kerubutan selimut gitu. Ketika beliau ya berselimut tadi, kemudian terdengarlah firman Allah ini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Maksud dari ayat ini adalah diminta Rasulullah itu untuk memberi peringatan kepada umat manusia. Peringatan tentang apa? Bila mereka tidak mau kembali ke jalan Allah, ada peringatan terkait dengan azab. Ya, bila mereka masih terus menyembah berhala, ya seperti dilakukan oleh nenek moyang mereka, maka sejatinya ada peringatan, ada berupa neraka kelak. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Makna di sini sejatinya dikhususkan agar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan kepadanya. Kemudian wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Makna di sini adalah bersihkanlah pakaian supaya kamu benar-benar mempersiapkan diri untuk berdiri di hadapan Allah. Karena tidak pantas bagi seorang hamba yang melakukan hal itu dengan keadaan tidak suci. Ya, Masya Allah. Jadi ketika ini hikmahnya banyak. Ketika kita sebelum berdoa, sebelum bersujud, sebelum sholat, sebelum ya memegang mushaf, hendaklah kita bersuci terlebih dahulu. Bersuci sebelum menghadap kepada Allah. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Makna dari Al-Mudaththir ayat 5 ini adalah kita diminta meninggalkan hal-hal yang menyebabkan datangnya azab. Dengan cara apa? Taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Di sini tentang pamrih. Kita boleh berbuat baik, tapi jangan sampai ya, perbuatan baik kita itu hanya sekedar ada modusnya saja. Saya ngasih ini karena saya pengen yang lebih baik lagi dari itu. Maka ini juga ternyata ya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa li rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Jadi Rasulullah ini diminta untuk sabar atas apa yang akan menimpa beliau disebabkan oleh apa? Perlakuan kaumnya yang sekiranya nanti akan Masya Allah memberikan balasan yang sangat memberikan ujian bagi Rasulullah sewaktu beliau menyeru untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi setelah ini nanti kita akan masuk fase di mana Rasulullah SAW mulai dakwah secara diam-diam. Nah, disinilah nanti mulai ujian itu akan datang bertubi-tubi. Ini baru permulaan ketika Rasulullah SAW mendapatkan nubuah untuk menjadi utusan Allah, untuk menjadi ya Masya Allah Rasulullah SAW yang sungguh-sungguh menjadi kekasih Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa ya mendapatkan
balasan terbaik oleh Allah, dihitung sebagai amal solih kita hadir majelis ilmu, dan kita pun juga ketika mempelajari kisah-kisah Rasulullah ini menanamkan dalam hati kita semakin kita rindu dan cinta kepada Rasulullah. Doa saya yang terakhir adalah sebagaimana kita saat ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah, di Masjid An-Nur ini secara jasad kita, secara ruh kita, maka insya Allah kita pun kelak semoga dipertemukan, disatukan lagi oleh Allah di surganya Allah, bertetangga dengan Rasulullah SAW, karena kita pernah bersama-sama belajar mengkaji untuk memunculkan mahabbah, rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, jika ada satu hal yang belum tepat, mohon ridhonya yang sebesar-besarnya, itu murni dari ketidaktepatan saya. Jika ada suatu hal yang benar, yang hak, itu semata-mata dari Allah. Kalau ada yang hak semata-mata yang benar, itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, ya bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ya saya kembalikan lagi kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.